Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang petugas terlindas mobil damkar saat tengah memadamkan kebakaran di Pasar Onderdil, Kota Tegal. Setelah 12 tahun menabung di celengan bambu, seorang pedagang bakso bakar di Boyolali akhirnya bisa berangkat haji tahun ini. 2 siswi SMP dari Cilacap berhasil menyabet juara dalam kompetisi robot internasional ASEAN Junior Cup di Bangkok, Thailand. Ya, hampir 2.000 calon jemaah haji asal Kota Semarang siap diberangkatkan menuju Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Salah seorang di antaranya adalah Sartini, berusia 94 tahun yang menjadi calon jemaah haji tertua. Bulan November ini akan ada pada ibadah haji tahun 2024, jemaah calon haji dari Kota Semarang yang akan berangkat berjumlah 1.957 orang. Dengan rincian 1.073 orang jemaah haji perempuan dan 884 orang laki-laki. Dari jumlah tersebut, terdapat nama Sartini yang tercatat sebagai jemaah calon haji tertua berusia 94 tahun. Saat menghadiri manasik haji di Auditorium Kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang, Sartini yang akan berangkat ke Tanah Suci bersama putrinya terlihat bugar dan bersemangat. Menurut putrinya, Sartini telah mendaftar haji sejak tahun 2013 dan sudah pernah dipanggil berangkat haji tahun 2019 lalu, namun belum siap. Tertunda pandemi COVID-19, tahun ini akhirnya Sartini memenuhi panggilan ke Tanah Suci bersama sang putri. Itu kenapa Bu? Bu Sartini. Bu, itu kenapa Bu ke tahun 2019 tidak siap itu karena apa? Pas ada COVID itu ya Bu? 1.957 jemaah calon haji asal Kota Semarang akan berangkat dalam 7 kelompok terbang. Mereka akan diberangkatkan menuju asrama haji Donohudan Boyolali tanggal 22 Mei mendatang. Ali Musafirin melaporkan dari Kota Semarang. Memiliki cita-cita untuk beribadah haji sejak sekolah dasar, seorang pedagang bakso bakar di Boyolali akhirnya bisa berangkat haji tahun ini di usia di bawah 40 tahun. Selama 12 tahun setiap hari dirinya menabung uang logam di dalam celengan bambu. Lukman Busroh, 35 tahun, warga desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Boyolali ini bisa jadi contoh bahwa niat baik bila dibarengi dengan usaha yang sungguh-sungguh akan berbuah manis. Lukman yang sehari-hari berjualan bakso bakar di samping Bandara Adi Sumarmo Ngemplak, Boyolali ini sumringah karena tahun ini akan menunaikan ibadah haji. Sejak sekolah dasar, ia memang telah bercita-cita untuk berhaji dan Lukman sejak awal sudah meniatkan berjualan bakso bakar agar bisa berangkat haji. Setelah menikah saya berjualan bakso bakar karena saya mempunyai keinginan ingin ibadah haji. Ya mungkin dengan lantaran saya habis berjualan bakso bakar, insya Allah saya bisa menunaikan ibadah haji. Setelah itu saya menabung dan dari hasil bakso bakar itu saya gunakan untuk mendaftar porsi haji tahun 2012. Setiap hari ia berjualan bakso bakar dari pukul 9 pagi hingga sore hari. Dari hasil berjualan bakso bakar inilah Lukman kemudian menyisihkan uangnya untuk tabungan haji sejak tahun 2012 lalu. Setiap harinya ia menyisihkan uang 50 hingga 100 ribu rupiah dari omset berjualan sebesar 400 hingga 500 ribu rupiah untuk ditabung. Saya menabung terus, setiap saya jualan saya sisihkan antara 50 sampai dengan 100 ribu khusus untuk tabungan haji. Adapun yang lainnya, kebutuhan yang lainnya ya sekedar ya secukupnya. Sekarang bapak 5 anak ini bisa tersenyum lega.
Ia akan berangkat haji bersama jemaah lainnya dalam kelompok terbang 94 ke Tanah Suci pada tanggal 5 Juni mendatang. Berbagai persiapan sudah dilakukan oleh Lukman, mulai dari mengikuti manasik haji, berolahraga, dan menjaga pola makan agar tetap sehat dan lancar melaksanakan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Jemaah calon haji kloter pertama asal Temanggung hari Minggu berangkat ke Tanah Suci melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Para jemaah calon haji dilepas perwakilan Kementerian Agama di Asrama Haji Donohudan, Boyolali. .360 orang jemaah calon haji kloter pertama embarkasi Solo asal Temanggung hari Minggu diberangkatkan ke Tanah Suci dari Asrama Haji Donohudan, Boyolali. Keberangkatan jemaah calon haji kloter pertama dilepas oleh Wakil Menteri Agama. Pemerintah meminta para jemaah haji menyiapkan fisik dan menjaga kesehatan selama rangkaian pelaksanaan ibadah haji, serta mengurangi kegiatan yang tidak terlalu penting dan berhubungan langsung dengan pemenuhan rukun haji. Sebab saat ini suhu udara di Arab Saudi sangat tinggi, bisa mencapai 45 hingga 50 derajat Celcius. Saya berharap jangan terlalu forsir, jangan terlalu memaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak terlalu penting atau yang tidak menjadi keabsahan atau kesahan rukun haji. Nanti Bapak Ibu berada di daerah yang cukup panas, diperkirakan suhu bisa mencapai 40 sampai 50 derajat. Maka saya berharap jaga kesehatan. Pada pemberangkatan jemaah haji kloter pertama melalui Bandara Adi Sumarmo Boyolali hari Minggu pukul 12, seluruh proses pemeriksaan imigrasi, baik imigrasi Indonesia maupun imigrasi pemerintah Arab Saudi, dilakukan di Bandara Adi Sumarmo Boyolali. Tahun ini ada 3 embarkasi haji yang menerapkan layanan lengkap imigrasi di bandara asal jemaah, yaitu embarkasi Jakarta, Solo, dan Surabaya. Pemeriksaan imigrasi lengkap tersebut memakan waktu 2 jam, sehingga seluruh jemaah harus diberangkatkan ke Bandara Adi Sumarmo lebih awal 3 jam sebelum jadwal penerbangan. Dengan seluruh pemeriksaan imigrasi dilakukan di bandara asal, maka begitu tiba di Bandara Jeddah Arab Saudi, seluruh jemaah akan langsung bisa menuju hotel masing-masing tanpa harus menjalani pemeriksaan imigrasi lagi. Ada 3 embarkasi ya, di Jakarta, di Surabaya, dan Solo pada tahun 2024 itu diperiksa di Indonesia. Jadi setelah melalui proses pemeriksaan imigrasi Indonesia, keberangkatan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan imigrasi pemerintah Saudi, mempermudah, mempercepat jemaah kita ketika mereka mendarat di Saudi, tidak lagi melalui proses yang begitu lama. Penyelenggara perjalanan ibadah haji embarkasi Solo pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan melayani sebanyak 35.388 jemaah yang terbagi jemaah asal Jawa Tengah 32.059 orang dan 3.329 jemaah asal daerah istimewa Yogyakarta. Seluruhnya akan diberangkatkan ke Tanah Suci dalam 100 kelompok terbang. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Berita selanjutnya, 2 siswi SMP Muhammadiyah 1 Cilacap berhasil membuat sebuah karya berupa robot sederhana yang bisa membantu kerja manusia mengangkut barang. Robot hasil karya keduanya ini berhasil menyabet juara kedua dan meraih medali perak dalam kompetisi robot junior Asia di Bangkok, Thailand. 2 siswi SMP Muhammadiyah 1 Cilacap, Tania Zulfa dan Adea Maharani, dibantu anggota tim ekskul robotik sekolah berhasil menyelesaikan robot hasil karya mereka. 1 unit robot hasil karya tangan kreatif 2 siswi SMP ini bisa berjalan dan memindahkan barang sesuai fungsinya yang dirancang untuk membantu tugas manusia. Robot multifungsi ini diberi nama robot Deta sesuai nama kedua siswi pembuatnya, Dea dan Tania.
Kedua siswi inilah yang mempunyai ide membuat robot sederhana pemindah barang. Dibutuhkan waktu selama 2 bulan lamanya untuk menuangkan ide kreatif membuat rancangan robot, menyiapkan bahan hingga merakitnya. Robot dibuat dari kepingan plastik permainan yang dirangkai menjadi bentuk kendaraan beroda yang digerakkan menggunakan dinamo serta memiliki lengan penjepit. Robot sederhana ini memiliki beberapa roda yang digerakkan oleh sepasang dinamo serta alat pemutar yang diadopsi dari mesin pembersih debu. Setelah semua komponen terpasang, maka robot ini bisa dijalankan menggunakan pengendali nirkabel sehingga dengan lincah bisa berjalan dengan gerakan memutar, lurus hingga berbelok sembari menjepit dan mengangkut barang. Robot ini dibuat sebagai replika untuk membuat robot yang lebih besar yang bisa digunakan untuk mengangkut barang yang ukurannya lebih besar dan lebih berat. Robot ini namanya Deta. Kami mengambil tema dengan robot helping people. Robot ini memiliki fungsi mengambil dan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Kenapa punya ide untuk membuat robot yang bisa ngangkut barang itu? Kami memiliki ide itu karena untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia. Hasil karya kreatif siswi SMP Muhammadiyah 1 Cilacap ini berhasil menyabet medali perak dalam kompetisi robot internasional tingkat junior di Bangkok, Thailand. Dalam ajang kompetisi robot junior antar negara se-Asia Tenggara ini, tim robotik SMP Muhammadiyah 1 Plus Cilacap meraih juara kategori robot kreatif. Di sekolah kita ada ekstrakurikuler robot dan anak-anak ini cukup kreatif untuk membuat robot. Kita memang memberikan peluang, memberikan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas anak, mengembangkan robot yang mereka buat. Kreativitas ini kita dorong terus sehingga anak-anak kemarin waktu mengikuti lomba robot di ASEAN di Bangkok, Thailand, alhamdulillah bisa memperoleh medali perak. Robot multifungsi hasil karya 2 siswi SMP ini berhasil mengalahkan puluhan peserta lain dari Thailand, Malaysia, Singapura, dan sejumlah negara Asia lainnya. Robot ini akan terus dikembangkan dengan skala ukuran yang lebih besar sehingga bisa digunakan dan berguna pada kebutuhan nyata di masyarakat. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.